Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifan Hidayatullah, NIM saya 23423008. Kelas Informatika 23B. Di sini saya ingin menganalisa sebuah algoritma, yaitu algoritma insertion sort. Apa itu algoritma insertion sort? Algoritma insertion sort adalah suatu algoritma pengurutan perbandingan yang digunakan untuk mengurutkan elemen dengan melakukan iterasi pada satu elemen pada satu waktu dan menempatkan elemen pada posisi yang benar. Nah, jadi di sini saya ada contoh sebuah algoritma insertion sort. Nah, untuk mengetahui berapa kali suku terpenuhi dari header looping, itu kita harus mengetahui dari J sama dengan 1 to N-1. Berarti di sini jelas bahwasannya suku terpenuhi adalah N-1. Nah, karena suku yang terpenuhi adalah N-1, maka ada tambahan 1 ditambah 1, yaitu suku yang tidak terpenuhi atau pengecekan 1 yang tidak terpenuhi. N-1 tambah 1 sama dengan N. Sedangkan suku yang terpenuhi yang di bawahnya ini, yaitu akan dijalankan yang suku yang terpenuhi. Berarti yang di bawahnya sampai ke bawah ini yaitu N-1. Nah, setelah kita mengetahui sebuah looping ini dikerjakan berapa kali, suku yang terpenuhi ada berapa, maka di dalam algoritma itu ada yang namanya ada dua kategori di mana kita mengetahui berapa cepat sebuah algoritma dijalankan. Jadi ada dua, yaitu best case running time dan worst case running time. Jadi apa itu best case running time? Best case running time adalah waktu tercepat yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma. Jadi ada di mana case sebuah algoritma ini dijalankan di mana waktunya itu sangat cepat karena memang case-nya pada saat itu atau sebuah kejadian itu sangat cepat karena ada suatu hal. Sebagai contoh di sini, kenapa bisa sebuah algoritma itu dikatakan cepat, yaitu pada instansi saat ini akan tercapai ketika data yang akan diurutkan sudah dalam keadaan urut sesuai dengan algoritmanya. Itu urut ascending dari angka kecil ke besar, dan data yang akan diurutkan juga sudah urut ascending dari kecil ke besar. Contohnya, saya memiliki array yang sudah urut. Nah, maka ketika algoritma itu digunakan, maka dia akan menemukan sebuah kategori best case running time, di mana waktu tercepat. Jika kita sudah mengetahui berapa kali atau suku terpenuhi ini dan ini, yaitu N-1. Nah, karena ini best case running time, yaitu sebuah case di mana yang terbaik, yang tercepat, maka kita harus mengetahui bagaimana algoritma ini berjalan. Gitu. Jadi di sini yang di bawah ini ada while i lebih besar daripada 0 dan indeks ke i lebih besar daripada q. Jadi ini adalah sebuah pengecekan di mana indeks i ini lebih besar daripada indeks q. Nah, jadi I dan J ini di mana sebuah indeks ini, yaitu I itu adalah di sebelah kirinya, sedangkan J ini di sebelah kanannya. Nah, jadi karena data yang urut ascending mempunyai ciri data sebelah kiri selalu lebih kecil daripada sebelah kanan, maka kondisi A, I, Q ini itu selalu salah. Akibatnya statement part while ini tidak akan berjalan, tapi tetap dikerjakan satu kali karena ini ditambah satu, yaitu dijalankan satu kali untuk mengecek apakah ini akan dijalankan atau tidak.
Nah, pasti yang di bawah karena memang tidak ada yang terpenuhi, pasti di sini adalah 0. Tapi tidak berlaku yang di bawahnya ya. Nah, karena kita sudah mengetahui berapa kali atau suku yang terpenuhi ini adalah n-1, maka n-1 ini akan dikalikan dengan hidden looping-nya itu 1. Jadinya n-1 dikali 1 sama dengan n-1. Dan di bawahnya karena tidak dilakukan sama sekali atau suku terpenuhnya tidak ada, maka n-1 kali 0. n-1 kali 0 apapun dikali pasti hasilnya adalah 0. 0 kali. Nah, karena kita sudah mengetahui seluruh berapa suku terpenuhi, karena kita sudah mengetahui eh, berapa suku terpenuhi setiap statementnya, statement 1 dilakukan sebanyak n, statement 2 isiannya itu n-1, statement 4 ini dilakukan sebanyak n-1, dan statement di bawahnya statement 5 dan 6 itu 0. Jadi begitu ini contohnya. Nah, di mana kita mengetahui cost yaitu dikalikan times, yaitu untuk mengetahui berapa waktu time complexity. Jadi n C1 kali n untuk statement 1, C2 kali n-1, C3 kali n-1, C4 kali n-1, C5 kali 0, C6 kali 0, C7 kali n-1. Jadi kalau ini ditotal, maka hasilnya itu yang pertama kita buka kurung terlebih dahulu. Di bagian sini kita buka kurung, setelah itu kita kelompokkan yang konsenta dengan yang variabel. Setelah itu ditutup kurung lagi. Nah, ketika sudah ditutup kurung, maka ini dipisahkan dengan konstanta A dan ditambahkan konstanta B. Jadi hasilnya itu dinyatakan sebagai konstanta A dan dinyatakan sebagai konstanta A yang ini. Nah, yang ini disediakan sebagai konstanta B. Jadi maka base case running time algorithm institute sort menjadi Tn sama dengan A n plus B, yaitu persamaan linearnya. Nah, maka di sini yaitu Tn sama dengan big O n. Nah, jadi itu untuk case di mana case terbaik atau case tercepat dari sebuah algoritma institute sort. Untuk worst case, di mana sebuah keadaan itu waktu yang paling lama dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma, yaitu waktu yang paling lama, waktu yang paling lambat. Nah, bagaimana bisa terjadi sebuah worst case ini? Karena ini urutannya adalah ascending to descending, ascending yaitu mengurutkan dari kecil terbesar, maka worst case-nya adalah kebalikannya, itu kita mendapatkan sebuah data di mana yang terbesar terlebih dahulu hingga terkecil. Itu hingga membuat sebuah algoritma ini melakukan setiap pengecekan atau setiap sebuah kondisi di mana ini harus dilakukan setiap saat. Yang akhirnya algoritma ini dikategorikan dengan worst case karena tujuannya itu mengurutkan dari kecil ke besar dan mendapatkan data yaitu kebalikannya itu yang terbesar hingga terkecil. Nah, karena yang didapatkan terbesar dan kecil, maka perhitungannya sebenarnya untuk yang di atas ini sama, yaitu yang ini tetap sama, yaitu n, yang ini adalah n-1,
Yang ini di sinilah letak berbedanya. Yang di sini di mana sebuah algoritma itu menyatakan bahwasannya mencari indeks array indeks ke I ini lebih besar daripada Q, yaitu mengurutkan dari yang kecil ke besar dan mendapatkan data yang besar ke kecil, maka looping ini atau statement ini akan dijalankan setiap saat. Berbeda dengan base case tadi, ini tidak dijalankan karena memang datanya sudah urut. Jadi otomatis ini adalah sebuah case tercepat. Tapi jika ini algoritma dibalik, datanya dibalik, terbesar dari terkecil, maka ini pasti akan dijalankan. Karena ini pasti bernilai true, sedangkan yang tadi bernilai false. Nah, tetap sama untuk perhitungan header looping dan isiannya, tapi kecuali yang di bawah ini. Jadi, untuk menghitung sebuah statement 4, jadi ilustrasinya seperti ini. Itu statement 1 atau J, ketika dia 1, maka yang statement ini adalah 0, min 1 ini adalah suku tidak terpenuhi, maka banyak suku ada 2, terus ke bawah 3, 4, sampai di mana titik itu n-2, n-1, dan n. Nah, ini adalah contoh lebih detailnya lagi. Jadi n-3 berarti n-4 suku ditambah 2 suku, yaitu suku yang hilang karena ini dimulai ini sampai min 1, maka ada 2 suku tambahan, yaitu pastinya ditambah 2, jadinya n-4 ditambah 2 sama dengan n-4 tambah 2 sama dengan n-2. Nah, di bawahnya juga begitu. Jadi n-3 ditambah 2 hasilnya n-1, n-2 tambah 2 hasilnya sama dengan n. Untuk mengetahui total kunjungan atau berapa kali statement 4 ini dijalankan, harus kita menggunakan rumus deret aritmatika, di mana M adalah banyak suku, A adalah suku pertama, dan UM adalah suku terakhir. Jadi kita mengetahui bahwasanya sudah ada suku pertama dan ada suku terakhir. Tinggal kita mencari yaitu banyak suku ada berapa. Untuk mengetahui total berapa kali statement 4 ini dicakan. Jadi di sini sudah saya tampilkan, yaitu ini adalah rumus aritmatikanya untuk mencari banyak suku. Maka S n-1, yaitu n-1 tadi, n-1 bagi 2 dikali 2 tambah n. 2 ini adalah mulai dari suku pertama, maka hasilnya yaitu 2n tambah n pangkat 2 kurangi 2 kurangi n bagi 2. Dan akhirnya menghasilkan sebuah hasil 1 per 2 n pangkat 2 tambah 1 per 2 n min 1. Jadi looping ini, pengecekan ini dilakukan dengan sebanyak 1 per 2 n pangkat 2 tambah 1 per 2 n min 1 kali. Itu untuk header looping dari while ini. Nah, bagaimana untuk yang di bawahnya? Untuk 1/5, sederhananya tetap sama, cuman bedanya yaitu suku pertamanya itu dimulai dengan 1. Jadi contoh statement 1, yaitu statement 1 dilakukan 1, 2, 3 sampai n-1, sedangkan statement 4 tadi dilakukan mulai dari 2 sampai ke n, dan statement 5 dilakukan dari 1 sampai n-1. Jadi suku pertama yang diketahui adalah 1. Tetap kita menggunakan rumus yang sama, itu mencari sebuah banyak suku. Ini rumusnya untuk mencari banyak suku. Ketahui bahwa n-1 bagi 2, 1 tambah n-1. Jadi 1 ini adalah suku pertama dan menghasilkan akhirnya yaitu 1 per 2 n pangkat 2 kurang 1 per 2 n, yaitu statement 5, ini seharusnya statement 5.
dikerjakan sebanyak 1/2 N pangkat 2 min 1/2 N kali. Jadi untuk statement 4 tadi seperti itu, dan statement 5 seperti itu. Nah, sama halnya seperti statement 5, yaitu di baris yang sama, jadi dilakukan sebanyak seperti statement 5. Nah, yaitu ini tetap sama ya, cuman bedanya di statement 4, 5, dan 6, di mana ini adalah worst case-nya, yaitu setiap kali dijalankan selalu dicek, selalu dilakukan. Dan statement 7 tetap sama, maka total dari itu time L atau time complexity dengan banyak suku, yaitu tetap sama, yaitu yang pertama dibuka kurung, yaitu setelah itu dikelompokkan mana yang konstanta, mana yang variabel. Setelah itu ditutup kurung lagi dan dikelompokkan, yaitu ini adalah konstanta A, ini adalah konstanta B, dan ini adalah konstanta C. Jika C4, C5, C6 bagi 2 dinyatakan sebagai konstanta A, dan C1, C2, C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 bagi 2 kurang C5 bagi 2 C kurang C6 bagi 2 tambah C7 dinyatakan sebagai konstanta B, dan C-2 min C3 min C4 min 7 adalah konstanta C, maka dinyatakan sebagai worst case running time algoritma menjadi Tn sama dengan A N pangkat 2 tambah B N tambah C. Ini ada. Maka hasilnya itu adalah Tn sama dengan big O, karena N ada 2 tadi, yaitu N pangkat 2. Nah, ya itu adalah sebuah analisa dari algoritma Synsot, yaitu ada dua kategori, yaitu best case dengan worst case. Hasilnya worst case adalah big O N pangkat 2, sedangkan untuk best case yaitu big O N. Ya, mungkin dari saya segitu saja. Mungkin ada salah kata atau keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.